Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Muhammad Vindi, dosen pada program studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB University. Nah, saat ini saya akan memberikan bahan ajar mengenai mata kuliah Ekonomi Pembangunan. Setidaknya ada 7 permasalahan yang menjadi problematika ya, yang ada pada negara-negara sedang berkembang, dan ini tentunya sebagai sebuah permasalahan umum yang tentu oleh para pemangku kebijakan itu harus dituntaskan ya. Yang pertama adalah standar hidup yang rendah. Di sini kita bisa mengartikan rendahnya pada aspek kesehatan ya, pada aspek mutu hidup, aspek pendidikan yang rendah gitu ya, sehingga memang memunculkan ketidakberdayaan sumber daya manusia itu sendiri, yang akhirnya itu memunculkan tingkat pendapatan yang rendah dan negara menjadi tidak produktif ya. Ini kadang kita akan berpikir dari mana memulainya gitu ya, apa yang menjadikan pangkal dari segalanya. Pangkal dari mutu hidup yang buruk satu aja, diantaranya adalah tingkat pendidikan dan mutu kesehatan yang buruk ya. Nah, yang kedua, ini sambungan dari yang pertama tadi ya, adalah tingkat produktivitas yang rendah, semacam sebuah lingkaran setan ya. Jadi ketika sebuah masyarakat negara atau sebuah masyarakat bangsa itu memiliki tingkat mutu pendidikan dan kesehatan rendah, maka otomatis akan menghasilkan sebuah masyarakat dengan produktivitas yang rendah pula, tidak mampu bersaing ya, dan ini tentu harus segera dituntaskan oleh para pemangku kebijakan di negara tersebut ya. Tidak produktif itu juga akan nanti memunculkan sebuah poin yang berikutnya, atau apa? Tingkat angka pengangguran yang tinggi, teman-teman ya. Nah, ini problem ya, kita lagi bicara tentang problem ya, juga termasuk karakteristik sebuah negara sedang berkembang ya. Dari awalan tadi mutu hidup yang buruk ya, kemudian memunculkan sebuah produktivitas yang rendah, akhirnya akan memunculkan sebuah angka pengangguran yang tinggi atau yang banyak gitu ya. Nah, di sisi lain ya, di sisi lain poin yang keempat, ciri-ciri dari sebuah negara sedang berkembang ya, itu adalah tingkat populasi yang banyak. Tetapi tadi saja sama ya, populasi yang banyak di tengah mutu hidup yang buruk, yang dicirikan dengan tingkat pendidikan dan kesehatan yang buruk. Nah, ini masalah 4 problem ya. Standar mutu hidup yang buruk, kemudian bicara mengenai tingkat produktivitas yang rendah ya, pengangguran yang tinggi ya, atau angka pengangguran yang banyak gitu ya. Kemudian tadi di sisi lain dia memiliki populasi yang banyak tapi tidak bermutu ya, tidak mampu bersaing dengan ciri ketergantungan yang sangat besar kepada masyarakat yang lain. Kemudian poin yang kelima ya, bicara karakteristik dan juga sekaligus juga problematika negara-negara berkembang adalah tingkat ketergantungan pendapatan yang besar pada sektor pertanian primer. Ini berarti tidak ada pengolahan, proses pengolahan output primer menjadi sekunder atau tersier. Ya, negara itu hanya menghasilkan produk-produk primer pangan murni tanpa ada pengolahan dalam sebuah kegiatan industrialisasi. Nah, ini yang menjadikan permasalahan karena ditenggarai oleh permasalahan rendahnya adopsi iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi ya, dan serta investasi barang-barang modal yang akan mengolah dalam sebuah kegiatan industri barang dan jasa. Kemudian poin yang keenam, pasar tidak sempurna
dalam artian saya mendefinisikan bahwa kegiatan perekonomian itu masih bertumpu pada satu perusahaan dominan, ya, sehingga akses pasar tidak bisa maksimal oleh para pelaku bisnis. Nah, ini berarti tidak terjadi pemerataan tingkat produksi, ya, masih bertumpu pada satu perusahaan-perusahaan dominan tertentu atau kelompok dominan tertentu, ya. Dan terakhir, ya, sebagai permasalahan yang tidak ringan dan cukup serius, negara itu, ya, didominasi, ya, oleh ketergantungan negara-negara lain yang maju. Padahal negara sedang berkembang itu negara yang sudah mandiri, sudah merdeka maksud saya, tapi tidak punya kemandirian dalam artian secara perekonomian dan politik. Ya, masih dalam rekayasa, masih dalam kendali negara-negara asing maju. Nah, ini harus segera dituntaskan. Nah, solusi terakhir, ya, jadi karena permasalahan awal itu mutu hidup yang buruk, karena gizi yang buruk, kesehatan yang buruk, dan tingkat pendidikan yang buruk, maka 3 aspek utama itu harus segera dituntaskan. Pendidikan tingkat dasar, menengah, dan tinggi itu menjadi prioritas pemerintahan, ya. Kemudian peningkatan mutu, ya, mutu kesehatan, mutu gizi, dan yang keempat tentunya harus melakukan sebuah perubahan arah perekonomian dari negara agraris yang kuat juga dibarengi dengan tingkat peningkatan upaya untuk menjadi negara industri dengan peningkatan iptek dan sumber daya modal, dan tidak kalah penting adalah peningkatan yang namanya mutu, ya, mutu sumber daya manusia. Demikian saja, semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian bahwa untuk mengukur atau kategori, ya, kategori negara-negara pada dunia saat ini, setidaknya ada 4 pengelompokan, ya, ada 4 pengelompokan. Yang pertama itu negara dengan pendapatan masyarakat yang rendah, ya, itu dengan pendapatan nasional per kapitanya di bawah dari 765 dolar, ya. Nah, kemudian negara dengan pendapatan menengah bawah, yaitu berkisar antara 766 dolar sampai dengan 3.035 dolar, ya. Kemudian ada lagi masyarakat berpendapatan menengah atas, ya, yaitu berkisar antara 3.036 dolar sampai dengan 9.385 dolar. Nah, adapun negara dengan masyarakat yang berpendapatan tinggi itu di atas dari 9.386 dolar. Nah, nanti kita bisa lihat di mana posisi Indonesia saat ini, ya. Apakah berpendapatan menengah bawah, menengah tinggi, atau bahkan berpendapatan tinggi, gitu ya. Nah, kemudian yang berikutnya secara katakanlah, ya, secara sejarah, ya. Sejarah bagaimana negara-negara berkembang itu hadir. Rata-rata negara-negara berkembang atau dunia ketiga itu adalah negara-negara ex jajahan Eropa Barat, ya. Itu bisa ada jajahan dari Inggris, ya, Prancis, Belanda, Portugal, ya, dan bahkan Spanyol, ya. Itu negara-negara di Asia, di Afrika, bahkan Latin Amerika juga tentu, ya. Itu negara-negara yang masuk kategori negara-negara ex jajahan Eropa Barat, ya. Nah, kemudian dari sisi bagaimana sumber daya alam dan manusia. Nah, secara umum, ya, beberapa negara-negara dunia ketiga itu sebenarnya dia negara dengan banyak kelimpahan, ya, kelimpahan sumber daya alam, ya. Tapi karena ada masalah di dalam pengolahan, ya, pengolahan sumber daya alam, ya, yang belum optimal, ya, masih terfokus pada sumber daya alam baku, belum diolah menjadi sebuah industri, ya, industri yang modern, maka ada sebuah kutukan sumber daya alam, ya. Jadi malah jadi bermasalah, gitu ya. Kadang-kadang negara itu hanya bisa menghasilkan minyak,
minyak mentah, ya, tanpa diolah, ya, menjadi bensin, premium, ya, solar dan lain sebagainya, bahkan dia impor juga gitu. Nah, yang paling mengerikan sebenarnya atau yang paling memilukan sumber daya manusia masih rendah, ya, rata-rata belum terdidik, ya, belum terampil sehingga tidak bisa bersaing. Nah, oleh karena itu tentunya ini sebuah permasalahan besar bagi negara-negara dunia ketiga, bagaimana mampu mengolah sumber daya alam dan sumber daya manusia itu ditingkatkan, ya, mutu, ya, mutu diolah. Kalau sumber daya alam diolah menjadi sebuah barang-barang jadi, ya, kemudian untuk sumber daya manusia ditingkatkan, ya, tingkat pendidikannya, keterampilannya, gitu. Kemudian yang menarik adalah dari sisi komposisi etnik dan agama, ya, relatif sangat heterogen, ya, banyak suku-suku, banyak etnis di negara-negara berkembang tersebut dan juga dengan beberapa agama. Nah, bahkan, ya, karena kurangnya kesadaran dan rendahnya mutu SDM itu terkadang bisa menjadikan sebuah konflik, ya, konflik internal, ya, konflik horizontal sesama warga negaranya, ya, konflik antar suku di beberapa negara kita mendengar, ya, konflik antar agama, ya, itu sebagai sebuah bentuk tidak mampunya, ya, mengendalikan diri tentang pentingnya sebuah kebersamaan dan menghargai keragaman. Nah, ini menjadi sebuah masalah di negara sedang berkembang. Tidaklah Allah itu menciptakan bersuku-suku, ya, untuk saling mengenal, bukan untuk saling bentrok, apalagi saling bermusuhan, gitu, ya, atau saling bertumpah darah. Tidak boleh, pertumpahan darah tidak boleh terjadi, itu, ya. Nah, kemudian bagaimana ketergantungan negara yang sedang berkembang, ya, ketergantungan NSB, ya, itu sangat besar sekali dalam rangka untuk menghidupi internal mereka tergantung pada barang-barang impor. Jadi tadi ada semacam kutukan sumber daya alam, ya, mereka hanya mampu menghasilkan raw material tapi tidak mampu untuk menghasilkan sebuah barang jadi ketergantungan teknologi produksi, nah, ini sangat besar sehingga ini menjadi sebuah pintu, ya, pintu terbuka, ya, pintu terbuka kolonialisme dari negara maju. Nah, ini yang kita harus perhatikan, bagaimana negara-negara berkembang, negara dunia ketiga itu harus meningkatkan kemampuan teknologinya sehingga menjadi sebuah bangsa yang mandiri. Nah, yang terakhir kajian kita tentang bagaimana sebenarnya struktur politik, ya, di negara NSB itu sangat sekali rentan dan dipengaruhi oleh elit, ya. Jadi struktur kekuasaan, ya, yang memimpin negara tersebut di kalangan birokrasi, gitu, ya, di kalangan pemerintahan itu banyak dikuasai oleh segelintir elit, ya, elit militer, elit birokrasi, ya, elit industriawan atau elit pengusaha itu menguasai, ya, polisi-polisi kebijakan mereka, ya, sehingga memunculkan siapa yang kuat semakin kuat, yang lemah semakin lemah. Tentu ini menjadi sebuah bahan konflik juga, konflik internal ketika kekuatan elit demikian dominan, ya, sementara masyarakat di bawah sudah tidak tahan, aja muncul sebuah konflik-konflik vertikal, ya, antara masyarakatnya dengan pemimpinnya. Nah, kalau ada kesepahaman, ya, bagaimana elit mampu untuk bekerja demi kebaikan masyarakatnya, maka tidak terjadi sebuah konflik, ya. Cuman karena elit ini biasanya memiliki sebuah tabiat itu yang menguasai sektor, penguasaan terlalu lama dan ada kejenuhan dari masyarakat, muncullah sebuah konflik, ya. Demikian kira-kira kajian kita pada hari ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.